Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya berharap Bapak Ibu Saudara tetap sehat, bersukacita, dan terus berpengharapan kepada Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bersama-sama berdiri. Kita akan siapkan hati kita untuk kita bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Mari arahkan hatimu, arahkan pikiranmu, arahkan seluruh hidupmu untuk bersama-sama memberikan pujian dan penyembahan yang terbaik. Dan kita akan tabiskan ibadah kita pagi hari ini dengan mengatakan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang terus akan memelihara ciptaannya. Biarlah berkat, kasih karunia, dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus berkenan hadir, melawat dan memberkati kita sepanjang kita beribadah minggu pagi ini. Amin. Bersama-sama dengan umat percaya di seluruh dunia, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali dan tetap ada dalam hadirat Tuhan. Mari kita masuk hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Kerinduan kami ya Tuhan yang satu di dalam kami rindu dekat dengan Tuhan Yesus.
hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Semangat sama-sama katakan. Angkat tanganmu yang setinggi-tingginya bagi Dia, karena hanya Dia yang memerintah di atas segala pujian kita. Amin. Bersama-sama saya katakan amin. Oh, semuanya bersuka cita pagi hari ini. Saya undang bangkit berdiri bersama-sama. Gak abdol kalau kita gak tertawa bagi Tuhan. Amin. Tengok kanan kirimu, kasih senyuman dulu. Kasih senyuman aja. Haleluya. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah. Apa? Tertawa bagi Allah kita sekencang lebar. Haleluya, amin.
Ojo merengut ae rek. Haleluya. Sekali lagi saudara yang mulia bagi Allah kita, sebab saudara dan saya diberikan satu kuasa untuk melakukan itu di bawah kakinya. Sama-sama kita cinta. Kuasa Raja mulia apa? Gimana? Pakai kuasa Raja mulia. Cinta Allah ada bersama saja. Semuanya sama-sama. Besar kau Tuhan, Engkau perisai hidup. Yesus Tuhan, beri kemenangan, bersorak-sorayakan, terpujilah Engkau. Semuanya siap untuk mari berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Kita diberi kuasa bagi oleh Dia. Katakan, injak iblis. Apa? Pakai kuasa Raja mulia. Cinta Allah ada bersama siapa jadi. Cinta Allah ada bersama. Semuanya siap, sama-sama katakan yeay. Raja Tuhan, Engkau perisai hidup. Dengan iman Yesus Tuhan, beri kemenangan, bersorak-sorayakan, terpujilah Engkau Raja segala. Sungguh besar Engkau Tuhan, Engkau dengan iman di dalam Yesus Tuhan, beri kemenangan, bersorak-sorayakan, terpujilah Engkau Raja segala. Terpujilah Engkau Raja segala. Terpujilah Engkau Raja segala. Haleluya. Amin. Sebelum duduk Bapak Ibu, sebelum duduk, katakan haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu kasih Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk terima ke dalam firman Tuhan. Tidak ada orang yang tidak pernah mengalami masalah. Tidak ada orang yang tidak pernah jauh dari masalah. Tidak ada orang yang hidup tanpa masalah. Tapi kami tahu pertolongan-Mu sungguh ajaib dalam hidup kami. Pertolongan-Mu selalu tepat pada waktunya. Hatiku tenang, berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Katakan hatiku tenang Tuhan. Hatiku tenang, berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau yang memikat hatiku.
begitu ajaib, mengikat hati. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Di saat kami memuji, menyembah, mata kami dan iman kami tertuju kepada Engkau. Disitulah kami akan merasakan kasih-Mu, pembelaan-Mu dan pertolongan-Mu yang ajaib. Terima kasih untuk hadir-Mu di tengah-tengah Tuhan ibadah pagi hari ini. Sukacita surgawi Tuhan sudah Engkau berikan pada saat kami memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih untuk pelayan-pelayan Tuhan, WL, singer, pemain musik Tuhan, multimedia, semua yang melayani Tuhan, yang boleh membawa kami Tuhan masuk dalam hadirat-Mu. Kami sungguh percaya pada saat mereka menjadi berkat buat kami, hidup mereka pun akan diberkati oleh Tuhan secara luar biasa. Ditambah-tambahkan kapasitas sehingga benar-benar Tuhan pelayanan mereka menjadi pelayanan yang luar biasa, yang semakin memuliakan Tuhan. Saatnya kami Tuhan sempurnakan ibadah ini lewat kebenaran firman-Mu. Mari pakai hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan untuk menjadi alat-Mu, penyambung lidah-Mu, untuk apa yang menjadi kehendak-Mu boleh tersampaikan kepada umat-Mu. Berikan telinga seorang murid, hati seorang murid, saya benar-benar saat kami mendengar kebenaran firman-Mu, kebenaran firman-Mu mendapat tempat yang tepat di dalam setiap hati kami, boleh bertumbuh, berbuah-buah untuk kemuliaan nama-Mu. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Semua bersukacita pagi ini. Amin. Oke, kemarin saya ikut pertemuan lewat Zoom dengan Ibu Wali Kota. Ya, bersyukur memang sejak hari Rebu kemarin tanggal 10 kita sudah tidak PSBB lagi. Ya, dicabut PSBB-nya, tetapi bukan berarti saya dan Bapak Ibu Saudara boleh hidup sembrono. Ya, kita tetap harus menjaga hidup sehat, ya, makan makanan yang sehat, pola hidup yang sehat, rajin cuci tangan, dan kemudian juga jaga jarak, ya. Mungkin kecuali di rumah ya. Kecuali di rumah dengan anggota keluarga. Tetapi kalau saudara harus keluar, saudara harus pakai masker, saudara harus bawa apa? Hand sanitizer, dan kemudian juga saudara juga harus selalu jaga jarak supaya benar-benar keberadaan kita ini tidak mendapatkan bahaya, tapi juga tidak membahayakan orang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, secara jasmani salah satu identifikasi bahwa orang terkena virus corona itu kalau sesek napasnya. Ya, jadi di masa-masa pandemi ini orang yang sesek napas itu mesti pada baper. Sedikit sesek napas dia berpikir pasti saya kena corona, seperti itu. Secara jasmani. Dan secara jasmani itu biasanya yang langsung bisa kita rasakan. Tetapi masalahnya saudara, secara rohani, hal-hal yang bersifat rohani itu biasanya tidak langsung kita bisa rasakan masalahnya. Ya, secara rohani orang yang mulai enggan, malas, jarang berdoa itu sebenarnya sedang terkena sakit rohani. Masalahnya, mengapa kita jarang berdoa dan mungkin sampai tidak berdoa? Kita biasa-biasa saja karena tidak langsung menyerang. Seperti kita merasakan saat kita sesak napas. Jadi saudara, orang yang mulai malas berdoa, jarang berdoa, itu sebenarnya napasnya juga sesak. Bukankah orang juga berkata bahwa doa itu napas hidup orang beriman.
Jadi kalau mulai jarang berdoa, berarti napasnya itu mulai sesek, napasnya itu mulai jarang, ya jarang-jarang, napasnya mulai tersengal-sengal, dan itu yang dinamakan sesak napas. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari semua makna bahasa asli dari bahasa Ibrani maupun bahasa Yunani, kata doa itu mengandung gagasan meminta, ya, kemudian memohon. Mengapa memohon? Karena memang kita tidak bisa memaksa. Memohon itu berarti berharap belas kasihan. Kemudian mengemis, saudara. Mengemis itu berarti benar-benar kita tidak punya hak, kita tidak punya kemampuan apa-apa, kita tidak ada sesuatu yang kita banggakan di hadapan Tuhan. Makanya kita ngemis. Memohon dengan belas kasihan. Sudah ngemis, mohon lagi, saudara. Kemudian juga doa itu diartikan mencari, ya, mencari. Ada sesuatu yang kita ingin dapatkan. Kemudian meminta petunjuk juga di dalam doa itu maknanya adalah memuji, bersyukur, serta mengagungkan. Jadi orang itu kalau berdoa bukan berarti langsung selalu meminta, selalu memohon, mengharapkan sesuatu. Karena di dalam doa itu juga ada pujian dan ucapan syukur. Nah, doa juga saudara mencakup pengabdian. Ya, jadi orang yang berdoa itu sedang melakukan pengabdiannya di hadapan Tuhan. Seperti orang yang beribadah. Orang yang beribadah itu, orang itu sedang berbakti kepada Tuhan. Dan berdoa juga sedang mengabdi kepada Tuhan. Makanya orang Jawa itu kalau orang beribadah namanya kebaktian. Ya, karena apa? Dari kata bakti, berbakti kepada Tuhan. Ya, di dalam doa saudara itu ada unsur kepercayaan. Siapa yang saudara percayai? Disitulah letaknya, saudara berdoa kepada siapa, ya? Doa saudara arahkan kepada siapa. Kemudian di dalam doa itu juga ada respect, ya? Ada respect, ada satu tindakan, ketertarikan saudara terhadap Tuhan. Makanya saudara datang kepada Tuhan, mulai berkomunikasi dengan Tuhan. Dan di dalam doa itu juga ada ketergantungan kepada Sang penerima doa. Makanya saudara, doa itu adalah permintaan permohonan. Itu tadi ada beberapa kata yang menjelaskan ke sana, ya. Seseorang kepada Allah Bapa. Doa itu sangat bergantung kepada Sang pemberinya, bukan bergantung kepada Sang yang menyampaikan doa itu, ya. Jadi doa itu berhasil atau tidak, dijawab atau tidak, yang menentukan, yang memastikan adalah kepada siapa doa itu dinaikkan. Tetapi luar biasa, kita punya Allah yang tidak hanya saudara berdaulat penuh, tapi dia adalah Allah yang penuh belas kasihan, Allah yang juga memberi kesempatan manusia untuk boleh berusaha di hadapan Tuhan. Walaupun Tuhan yang menentukan, yang memastikan doa itu dijawab atau tidak. Tetapi Alkitab, kebenaran firman Tuhan juga mengajarkan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara, ya, apa yang menjadi bagian saya dan Bapak Ibu Saudara supaya pada waktu kita berdoa, doa kita itu menjadi doa yang menakjubkan, doa yang penuh kuasa, ya. Makanya pagi hari ini kita akan bersama-sama saudara renungkan satu kebenaran firman Tuhan yang pasti tidak asing lagi buat saya dan Bapak Ibu Saudara, karena ayat ini seringkali diperkatakan, ayat ini seringkali diamini, ayat ini seringkali diimani oleh banyak orang percaya. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16b. Yakobus pasal yang ke-5 ayat yang ke-16b dikatakan begini. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Masalahnya begini saudara, ada banyak orang Kristen yang kadang-kadang terlalu pede mengklaim ayat ini. Dan dia berpikir dia adalah orang benar itu. Itulah saudara ya. Makanya kita perlu memahami sebenarnya seperti apa orang benar itu. Ya. Jadi dalam terjemahan lain, kata sangat besar kuasanya itu diartikan memiliki kuasa yang besar dan membawa hasil yang menakjubkan. Berarti hasil yang benar-benar di luar mungkin pemikiran kita. Kita berdoanya seperti ini, hasilnya lebih luar biasa dari apa yang kita minta bisa terjadi. Makanya Bapak Ibu Saudara, kata
doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya itu berarti doa itu ya bukan bergantung ya penuh kuasa atau menakjubkan atau tidak itu bukan bergantung kepada panjang dan pendeknya doa. Ada banyak orang minder, doanya cuma sedikit ya, suruh doa panjang-panjang nggak bisa dia. Jadi kalau suruh doa syafaat, berambiang kemana-mana saudara ya. Karena orangnya simple. Oh saya kan sukanya esak Pak, sukanya MIPA. Seperti itu ya. Kalau saya ngomong itu, ya ngomong itu aja. Ya, karena saya orang esak, saya orang yang pasti-pasti saja. Jadi orang berpikir kalau doanya panjang, itu jawabannya banyak, jawabannya cepat dijawab, dan kemudian nanti bisa menakjubkan hasilnya. Ternyata bukan saudara, bukan panjang-pendeknya doa. Dan bukan juga indahnya untaian kata-kata doa. Saudara pernah ya dengar orang doa syafaat itu, kata-katanya puitis sekali. Ya, bahkan Tuhan di saat kegelapan itu sedang kami alami, tiba-tiba terangmu saudara. Puisi dimasukkan di dalam doa saudara. Jadi pada waktu kita mendengarkan doa itu, kita jadi terpesona dan kemudian kita berpikir, mungkin doa yang seperti ini, doa yang indah, doa yang didengar Tuhan. Ternyata bukan saudara, karena bukan indahnya untaian kata-kata doa dan bukan juga posisi dan sikap doa. Ada banyak orang yang berkata, nah doa itu jangan sambil berjalan, nanti doanya nggak dijawab Tuhan loh. Ya, minimal kalau berdoa itu berdiri dan diam. Ya. Nah, saya kira kalau dari posisi doa yang paling dijawab Tuhan apa? Delosor mungkin ya, tengkurap mungkin ya. Itu. Jadi tidak juga saudara dari sisi posisi dan sikap doa itu yang membuat ya, doa itu terjawab, doa itu penuh kuasa, doa itu menakjubkan. Tapi bergantung siapa yang sedang berdoa. Dan menariknya begini saudara dalam perikop ini, kalau saudara membaca ayat 17a itu mengatakan begini, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Berarti yang dipakai contoh ini Elia, manusia biasa. Mengapa kok tidak dimunculkan posisinya sebagai nabi? Ya enggak, yang dimunculkan ada Elia itu manusia biasa sama seperti kita. Berarti dari penjelasan ini firman Tuhan mau mengatakan dan memberi pengertian semua kita berpeluang bisa melakukan dan mengalami apa yang dilakukan dan dialami oleh Elia. Amin. Iya. Jadi kalau Elia mengalami sesuatu yang dahsyat dan luar biasa, demonstrasi ilahi, pertolongan ilahi itu terjadi dalam hidupnya, saya dan Bapak Ibu Saudara juga bisa. Itu seperti itu, ya. Nah, firman Tuhan katakan tadi doa orang benar. Yang pertama saudara, kata orang benar. Saudara kata orang benar itu ada dua arti. Arti yang pertama adalah dibenarkan. Dibenarkan. Artinya adalah tindakan legal Tuhan di mana Tuhan menyatakan orang berdosa yang percaya kepada pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib itu dibenarkan. Ya, dideklarasikan benar. Dan pembenaran ini tidak bisa terjadi karena keturunan. Jadi kalau misalnya mbahnya saudara buyut saya nggak begitu tahu ya, buyut canggat dan sebagainya itu ya. Mbah saya itu sudah Kristen. Jadi saya ini memang keluarga Kristen. Otomatis kalau keluarga Kristen saya dibenarkan. Oh enggak, ya. Karena kalau saudara membaca Yohanes 3 ayat 16, ya. Setiap orang yang percaya, berarti pembenaran itu pribadi, ya, kepada setiap orang yang percaya, bukan setiap orang yang keturunan dari keluarga Kristen, tapi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, ya, sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya akan dibenarkan. Dan pembenaran itu Bapak Ibu Saudara, ya, itu pemberian, itu anugerah Allah. Ya, pembenaran itu melalui iman. Pembenaran itu hanya bisa ditempuh lewat darah Kristus. Ya, pembenaran itu. Jadi, pada saat orang itu percaya kepada Tuhan, dia membawa imannya kepada Tuhan, bahwa Tuhannya Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, ya. Kemudian Allah melihat pengorbanan Kristus di atas kayu salib itu memuaskan dia, ya. Barang siapa yang percaya dan mengimani pengorbanan itu yang bisa menghapus dosanya, maka orang itu dibenarkan, Bapak Ibu Saudara.
ya, dibenarkan. Nah, hasil dari pembenaran itu akhirnya orang itu tidak hanya dideklarasikan benar, tetapi orang itu mengalami yang namanya adoption. Ya, diangkat menjadi anak. Anak yang sah, ya, diadopsi, diangkat menjadi anak. Makanya dalam Roma pasal 8 ayat 15, ya, dikatakan begini, oleh bantuan Roh Kudus kita bisa menyebut Allah, ya Aba, ya Bapa. Saudara bisa sebut Allah itu menjadi Aba, ya, sebutan Aba dan Bapa oleh karena bantuan Roh Kudus. Orang yang percaya itu di dalam dirinya berdiam Roh Kudus. Roh Kudus itu yang memberitahu saya dan Bapak Ibu Saudara untuk menyebut Allah itu sebagai ya Aba dan Bapa. Dan berarti saat kita menyebut Allah itu sebagai Bapa, kita juga memposisikan diri. Roh Kudus memberitahu bahwa kitalah anak-anak Allah. Makanya Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Siapapun yang percaya di dalam nama Yesus, ya, dia disebut sebagai anak-anak Allah, ya. Dan kalau dia anak-anak Allah, maka dia mendapatkan kuasa dari Bapa. Nah, posisi anak itu saudara, yang membuat saudara itu punya hak waris. Yang membuat saudara itu punya hak untuk diperhatikan oleh Allah yang menjadi Bapa saudara. Ya, saya kira anak sah dengan anak tetangga itu pasti akan diperhatikan lebih anak saya daripada anaknya tetangga. Atau anak yang tidak dikenal, seperti itu ya. Nah, pada saat kita sudah menjadi anak Allah, saudara, di saat itulah, saudara, kita benar-benar, saudara, diperhatikan oleh Allah, ya, diperlakukan oleh Allah, dipelihara oleh Allah, dan benar-benar di saat itulah, saat kita meminta sesuatu kepada Bapa kita, yaitu Allah, maka permintaan kita itu bisa menghasilkan sesuatu yang penuh kuasa. Atau yang dikatakan menakjubkan itu. Jadi doa besar kuasanya menakjubkan atau tidak. Itu bergantung siapa yang berdoa. Yang pertama yang berdoa adalah orang yang benar-benar sudah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Tetapi Bapak Ibu Saudara, bukan berarti itu sudah cukup. Karena orang berpikir, sepenting aku percaya cukup. Ya, kitab Yakobus ini adalah kitab yang memberi tema kitabnya iman yang berguna, iman yang bermanfaat. Jadi, iman itu akan berguna, iman itu akan bermanfaat kalau iman itu diwujudkan, diterapkan dalam kehidupan. Makanya yang kedua saudara dikatakan di sana, orang yang benar itu berarti tidak hanya dibenarkan, tapi adalah orang yang hidup dalam kebenaran. Yakobus 2 ayat 17 makanya begini dikatakan, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya akan mati. Antara iman dan perbuatan itu seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa terpisahkan. Orang yang sudah dibenarkan, mestinya dia tunjukkan lewat praktek hidup benar, saudara. Ya, tidak hanya mengklaim diri, membanggakan diri, saya ini orang Kristen, saya ini anak Allah, tetapi hidupnya nggak pernah benar. Tetapi orang yang dibenarkan itu harusnya, saudara, memiliki satu kehidupan yang benar. Makanya Yohanes 15 ayat ke-7 juga dikatakan begini, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kendaki dan kamu akan menerimanya. Orang akan menerima apa yang dia minta, apa yang dia doakan kepada Tuhan kalau dia tinggal di dalam Tuhan. Hidupnya benar, saudara. Punya relasi, punya kedekatan. Benar-benar apa yang dilakukan ini dia tahu seturut dengan kehendak Tuhan. Dari mana dia tahu seturut dengan kehendak Tuhan? Karena dia punya hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Ya, saya percaya begini. Saya bersyukur punya anak-anak yang dekat dengan saya. Ya, jadi kalau ada masalah apa-apa, WA papanya seperti itu ya. Jadi saya jadi tahu. Ya, tahu keinginan anak saya, dan saya sebagai papanya saya berusaha, ya, ini gambaran yang tidak sempurna sebenarnya, saudara ya, saya berusaha untuk bisa menjadi papa yang baik. Nah, saat anak saya itu tahu juga kesenangan saya, tahu apa yang saya kendaki, apa yang tidak, pasti anak saya itu kalau meminta sesuatu kepada saya, ya, itu dia sudah tahu.
mana yang papa seneng, mana yang papa kendaki. Jadi nggak sembrono, saudara. Ya, jadi orang yang dekat itu pasti dia akan tahu apa yang menjadi keinginan Tuhan, apa yang menjadi kesukaan Tuhan. Jadi kalau dia meminta sesuatu, saudara, pasti sesuatu itu yang mendatangkan kemuliaan Tuhan dan mendatangkan juga kebaikan buat dirinya. Itu seperti itu. Makanya kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan perikop dalam Yakobus pasal yang kelima ini, saudara, sikap orang benar itu ada beberapa hal yang diterangkan oleh Yakobus. Yakobus 5 ayat 12b dikatakan di sana, orang benar itu adalah orang yang jujur. Ya, orang yang jujur. Orang yang apa adanya. Ya, orang yang jujur itu biasanya jujur itu indikasi dari integritas. Setiap perkataan dan perbuatannya itu sama. Kalau dia berkata ya, dia lakukan ya. Kalau dia berkata tidak, dia lakukan tidak, saudara. Orang yang jujur. Dan juga, saudara, orang yang empati. Yakobus 5 ayat 13 sampai 14. Jadi, orang yang diperhatikan Tuhan doanya itu orang yang penuh kepedulian, empati terhadap orang lain. Bukan orang yang egois dan individualistis. Saudara bayangkan, kalau misalnya saudara di tengah-tengah kesesakan, di tengah-tengah kesulitan, saudara egois dan diberkati Tuhan. Ya, masalah. Saudara akan bertambah-tambah mungkin kekayaan, berlimpah-limpah harta bendanya, tetapi tidak ada satu orang pun yang akan tertolong lewat kehidupan saudara. Ya, orang yang seperti itu, saudara, tidak akan diperhatikan Tuhan. Karena Tuhan memperhatikan orang-orang yang penuh belas kasihan, penuh empati. Dan kemudian Yakobus 5 ayat 16a, ya, orang yang diperhatikan doanya oleh Tuhan adalah orang yang saling mengampuni, tidak punya musuh. Tidak simpan kepahitan, tidak simpan dendam terhadap orang lain. Ya, mungkin kalau selama ini doa-doa kita tidak terjawab, salah satunya mungkin kita seringkali simpan-simpan sampah di dalam hati kita. Kepahitan dipelihara terus-menerus, dendam dipelihara terus-menerus, iri hati dipelihara terus-menerus. Makanya nggak diperhatikan sama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan kemudian orang Yakobus 5 ayat 20, orang yang berbalik dari jalan yang sesat, bukan orang yang bebal, melakukan dosa seperti ya, orang yang benar, melakukan dosa tanpa ada ketakutan, ya, tanpa takut akan Tuhan. Orang yang seperti itu pasti tidak akan diperhatikan oleh Tuhan, saudara. Makanya jangan pernah berpikir kalau kita nggak jujur, kalau kita itu nggak punya rasa belas kasihan, kalau kita itu nggak bisa mengampuni, kalau kita itu selalu bebal, nggak sering ada dalam pertobatan hidup. Kemudian kita berkata doa orang benar sangat besar kuasanya, nggak akan terjadi ayat itu di dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Karena saudara, orang yang berkata seperti itu tidak hanya posisinya benar, tapi punya sikap hidup yang benar. Makanya kalau saudara membaca Matius pasal 5 ayat 23 sampai 24 dikatakan di sana, jika engkau membawa persembahanmu kepada Tuhan dan engkau mengingat engkau punya masalah dengan saudaramu, boleh enggak dibawa persembahan? Boleh enggak? Nggak boleh. Harus apa? Tinggalin dulu, selesaikan masalahmu, baru datang. Ini mau datang saja, saudara. Ya, hati harus bersih. Nggak boleh punya musuh, nggak boleh punya kepahitan. Benar-benar ini tulus. Ya tulus. Ini mau datang. Apalagi saudara mau minta sesuatu. Datang tok itu loh nggak boleh, saudara. Apalagi saudara meminta sesuatu. Makanya Matius 5 ayat ke-8 dikatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena akan melihat Allah. Orang-orang yang suci hatinya, murni hatinya, saudara. Orang-orang yang saat dia berkata-kata, saat dia bertindak, dia lakukan dengan ketulusan hati, bukan karena tendensi, bukan karena modus. Orang-orang seperti inilah yang diperhatikan Tuhan. Karena Tuhan memperhatikan dan berkenan kepada orang-orang yang tulus hatinya. Amin. Iya, itu doa yang dijawab oleh Tuhan. Nah, petunjuk firman Tuhan apa saja yang bisa menghalangi Tuhan menjawab doa kita? Yakobus 4 ayat yang kedua, kalau saudara membaca di sana, mengapa doanya tidak dijawab? Karena memang tidak berdoa. Ya, mengapa tidak dijawab doanya? Karena memang tidak berdoa. Ya, saya percaya Tuhan itu kan sudah tahu isi pikiran saya, sudah tahu yang terbaik buat saya, makanya nggak pernah doa sama sekali, nggak pernah ungkapkan sesuatu, nggak pernah minta sesuatu, makanya nggak dijawab-jawab sama Tuhan. Ya, orang berpikir untuk apa berdoa kalau Tuhan itu sudah tahu? Padahal saudara tahu, doa itu tidak hanya untuk meminta dan mengharapkan sesuatu dari Tuhan. Doa itu kan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Semakin saudara banyak berhubungan pribadi dengan Tuhan, saudara semakin serupa dan segambar dengan Tuhan. Kata-kata saudara, perilaku saudara akan semakin mirip dengan Tuhan kalau saudara dekat dengan Tuhan.
dan selalu berdoa kepada Tuhan. Ya. Kemudian Yakobus 4 ayat yang ketiga, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu salah berdoa. Salah berdoa itu bukan konten isinya doa yang salah. Salah berdoa itu ternyata sebab yang kamu minta hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Mengapa engkau meminta sesuatu kepada Tuhan? Supaya orang bisa melihat kalau doa saya dijawab, kelihatan saya orang rohani. Kelihatan kalau saya orang yang dekat dengan Tuhan. Kelihatan kalau saya orang yang benar-benar berkenan kepada Tuhan. Kalau pikiran kita sudah seperti itu, motivasi kita sudah salah seperti itu, saudara, doa kita nggak akan dijawab oleh Tuhan. Ya, doa kita tidak akan dijawab oleh Tuhan. Oke. Yesaya 59 ayat 2, yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu adalah kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga kamu tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi seringkali mengapa doa-doa kita itu tidak dikabulkan oleh Tuhan? Karena memang perilaku kita yang tidak benar. Ya, di dalam mulut kata-kata orang percaya itu ada kuasa, men. Mengapa seringkali kok tidak ada kuasa? Kuasanya bocor karena kata-kata kita itu bukan kata-kata yang seringkali memberkati orang lain. Kata-kata seringkali malah menghujat, kata-kata yang seringkali malah melemahkan orang lain. Makanya saudara, akhirnya kata-kata itu kuasanya jadi bocor. Karena apa? Kita tidak bisa menjaga kata-kata untuk perbuatan-perbuatan yang baik di hadapan Tuhan. Itu seperti itu. Nah, mengapa doa itu pada waktu orang hidupnya nggak benar itu, doa itu tidak dijawab? Ya, karena Matius 7 ayat 11b, Bapamu yang di surga, dia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Tuhan akan memberikan yang baik. Saudara, coba renungkan. Kalau orang hatinya lagi nggak benar, hidupnya lagi nggak benar, terus kemudian dia berdoa, terus dijawab Tuhan, apa jadinya? Dia udah punya istri, saudara. Lihat perempuan cantik, Tuhan, saya menginginkan orang itu dalam nama Yesus menjadi milikku. Dijawab sama Tuhan, jadi apa, saudara? Orang kalau hatinya nggak benar, hidupnya nggak benar, doanya mesti nggak benar. Nah, doanya nggak benar, kalau dijawab, masalah itu. Ya, saudara lagi nggak ke gereja, lama-lama nggak kebaktian, udah lama nggak berdoa, dan kemudian sekali berdoa, Tuhan, tolong saya nemu duit. Dan kemudian saudara benar-benar nemu duit, sak dompetnya lengkap, ya. Nah, apa yang akan terjadi? Saudara akan semakin dekat dengan Tuhan? Enggak, saudara akan jauh. Saudara akan berpikir begini, wong aku nggak pernah berdoa, sekali ngomong langsung dijawab kok. Ya, saudara akan semakin jauh dari Tuhan. Karena Tuhan menghendaki umatnya itu semakin mendekat, doa yang dia kabulkan itu akan mendatangkan kebaikan buat umatnya, maka dia tidak akan menjawab orang yang tidak benar itu berdoa. Ya, hanya orang yang benar itu yang berdoa. Kemudian saudara, yang terakhir adalah doa dengan penuh keyakinan. Jadi yang pertama itu tadi orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, tidak hanya orang itu dibenarkan, tapi orang yang punya pola hidup benar. Yang terakhir saudara, dikatakan di sana, orang yang berdoa dengan penuh keyakinan. Dengan yakin didoakan, ada kata seperti itu. Nah, Ibrani 11 ayat yang pertama menjelaskan tentang definisi iman. Apakah iman itu? Ini dalam terjemahan yang berbeda dengan terjemahan biasa. Iman ialah keyakinan bahwa apa yang kita inginkan akan terlaksana. Iman ialah kepastian bahwa yang kita harapkan sudah menantikan kita, walaupun hal itu belum dapat kita lihat sekarang. Ya, jadi saudara, pada waktu orang berdoa itu menginginkan sesuatu, mengharapkan sesuatu, itu dia punya keyakinan itu pasti akan menjadi realita. Ya, kalau itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, berdoa itu makanya nggak boleh bimbang. Ya, kalau saudara membaca Yakobus pasal yang pertama, coba lihat, bentar ya. Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-6 dan ke-7 dikatakan begini. Hendaklah ia memintanya dalam iman. Dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Mengapa nggak boleh bimbang? Kalau bimbang nggak dapat apa-apa. Doanya nggak dijawab sama Tuhan kalau bimbang. Nah, Tuhan juga kalau saudara baca dalam kitab Injil-Injil banyak negur murid-murid ya, karena murid-muridnya kurang percaya kepada Tuhan. Ya, murid-muridnya seringkali
tidak benar-benar fokus mempercayai Tuhan dalam kehidupannya. Jadi seringkali mereka mengalami ada banyak cobaan, ada banyak ujian dalam kehidupan mereka. Bahkan mujizat Tuhan itu seakan-akan tidak terjadi oleh karena ketidakpercayaan mereka. Itu yang seringkali terjadi, ya. Dan penyebab kurang percaya ini, kalau saudara lihat dari kehidupan Elia, ya, kehidupan Elia itu biasanya yang pertama itu karena kehidupan sulit, ya, kehidupan sulit. Elia pernah mengalami hidup 3,5 tahun ada dalam masa kekeringan dan hidupnya itu ada di dalam gua di tepi sungai Kerit. Benar ya? Guru sekolah minggu ya? Benar ya? Ya, benar ya Pak Narno ya? Benar ya? Di tepi sungai Kerit. Saudara bayangkan, Elia nggak berbuat apa-apa. Untuk makan saja, dia mendapat pertolongan Tuhan. Ada yang kirim makanan buat dia. Siapa itu? Burung gagak, ya. Burung yang selalu membawa kematian bisa membawa keberuntungan buat Elia, ya, memberikan itu. Nah, di tengah-tengah masa seperti itu, biasanya di masa-masa sulit itu orang akan sulit percaya, saudara. Ya, sulit percaya. Kenapa? Realita yang dia lihat itu akan mempengaruhi dia, menguasai dia, dan membuat dia akhirnya tidak bisa melihat kebesaran Tuhan. Ya, kebesaran Tuhan. Enggak gampang saudara, harus diam harus diam, kemudian ada di dalam gua dan untuk makan saja terus menunggu asupan dari burung gagak itu. Dan setelah lepas itu, apakah langsung enak Elia? Langsung berkat yang melimpah? Enggak. Dia harus mendatangi siapa? Janda Sarpat. Janda Sarpat yang hanya punya sedikit minyak dan 2 ketul roti yang kalau dimasak setelah itu mereka akan binasa. Tidak punya berkat lagi. Saudara bayangin, ini orang miskin, super miskin saudara. Ya, karena apa? Setelah makan itu, dia makan untuk dia makan untuk anaknya, kemudian setelah itu meninggal. Ya, puji Tuhan kalau yang dihadapi janda kaya, ini janda Sarpat ini miskin banget, saudara. Dan untuk bisa tetap percaya kepada Tuhan dalam masa seperti itu nggak gampang. Ya, tetapi luar biasa Elia ini. Elia ini abdi Tuhan yang sangat baik, yang sangat setia, yang sangat taat. Bahkan, saudara, Elia ini abdi Tuhan yang nggak bisa disogok, saudara. Ya. Dan dia sangat berani memperkatakan kebenaran kepada siapapun, kepada raja. Dengan segala resikonya dia siap untuk menerima itu, saudara. Ini yang luar biasa. Nah, makanya saudara di tengah-tengah masa sulit, saya tidak tahu bagaimana saat ini yang saudara hadapi secara ekonomi. Karena di masa pandemi corona ini tidak ada satu orang pun yang tidak menjerit. Ya, dari konglomerat sampai wong melarat mungkin ya saudara ya. Dari orang yang profesinya tinggi sampai profesinya rendah. Dari orang-orang yang tinggalnya di tempat-tempat yang mewah sampai tinggalnya di pinggir-pinggir jalan saudara. Semua mengeluh. Ya, tidak ada orang yang mengatakan memang masa corona ini masa yang penuh kejayaan. Memang ada beberapa orang sih di masa corona ini mendatangkan berkat, katanya seperti itu ya. Tetapi ada banyak orang yang jelas-jelas mengatakan ini masa sulit. Nah, di tengah-tengah masa sulit seperti ini saudara, ya, untuk bisa tetap memiliki rasa percaya itu tidak gampang. Ya, tidak gampang. Seringkali kegelisahan kita itu yang membuat kita itu tidak bisa percaya. Makanya firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang pertama, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepadamu. Karena apa? Orang yang gelisah itu biasanya menghilangkan rasa percaya. Kalau dia percaya biasanya hatinya nggak gelisah. Ya, jadi kalau orang yang gelisah itu biasanya percayanya pergi. Tapi kalau orang itu saudara hatinya tidak gelisah, maka percayanya akan datang di dalam dia. Itu seperti itu. Ya. Dan yang kedua saudara, seringkali rasa percaya itu hilang karena menghadapi situasi yang sulit. Elia pernah menghadapi, dia harus bertarung dengan 450 Nabi Baal. Di gunung apa itu? Hah? Moria apa? Bukan ya? Gunung apa? Pak Pangeran, gunung apa Pak Pangeran? Gunung Horeb? Yakin? Iya, kita nanti lihat gunungnya dan kita pergi ke sana bersama-sama. Di gunung itu, saudara bayangkan, 450 Nabi Baal dan dia sendirian, saudara. Dengan pertaruhan, siapa yang menang boleh sembelih orang yang kalah. Saudara bayangin itu. Ini pertaruhan nyawa, saudara. Ini pertaruhan nyawa. Dan orang kalau diperhadapkan dalam masa kritis, masa yang sulit seperti itu, biasanya saudara, rasa percayanya jadi hilang. Saudara pernah kan membaca di dalam Alkitab, murid-murid Yesus waktu itu kena angin sakral, angin ribut, ya, angin topan yang sangat besar. Dan Yesus ada di buritan kapal, sedang tidur. Murid-muridnya nggak menghardik supaya angin itu jadi reda, tapi yang dihardik siapa? Tuhan Yesus malah yang dihardik. Tuhan Yesus didatangi, dibangunin. Hei Rabi, apakah engkau membiarkan kami akan binasa?
saudara yang dihardik malah Tuhan Yesus. Mestinya anginnya yang dihardik ya. Dalam nama Yesus tenang. Enggak. Yang dihardik malah Tuhan Yesus, saudara. Karena apa? Saking kebingungan. Ya, di masa-masa yang sulit itu biasanya orang jadi hilang kepercayaan, jadi lupa diri, dan kemudian hanyut, terpengaruh dengan hal itu ya. Tapi yang luar biasa, mengapa Alkitab memberikan contoh Elia? Elia nggak kedir loh saudara menghadapi 450 nabi Baal. Benar-benar ya, dia benar-benar pasang kayu, pasang korban, dia berdoa kepada Allah, api dari surga itu membakar korbannya. Dan luar biasa ya, dia menang dalam pertaruhan, harus menghadapi masa-masa yang sangat tragis, masa-masa yang sangat sulit, pertaruhkan nyawa, tapi dia menang. Makanya dipakai contoh saudara, Elia ini ya. Nah, bagaimana saya dengan Bapak Ibu Saudara? Apakah kita sedang menghadapi masa-masa itu sekarang ini? Dan bagaimana iman kita menghadapi masa-masa itu? Ada banyak orang yang berkata, oh enak sampean, gak menghadapi. Saya menghadapi ini loh, saya ketir-ketir. Ya, makanya sebelum kita menghadapi, kita harus belajar bagaimana caranya saudara, untuk tidak hidup itu dengan melihat realita. Makanya Paulus dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-7, dia memperingatkan supaya hidup itu oleh karena percaya, bukan karena melihat. Karena kalau kita melihat seringkali yang timbul saudara adalah ketakutan. Nah, Yakobus memberikan penjelasan sikap orang yang beriman itu seperti apa. Yakobus 5 ayat 17b, berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya, dikatakan berdoanya dengan sungguh-sungguh. Jadi orang itu kalau beriman kepada Tuhan, kalau dia berdoa, pasti doanya dia lakukan dengan khusyuk, dengan sungguh-sungguh saudara. Dia nggak main-main saudara. Ya, pada waktu dia datang kepada Tuhan. Ya, dia nggak guyonan, dia nggak main-main, tapi dia serius karena dia tahu pertolongan itu datangnya hanya dari Tuhan Yesus Kristus. Itu yang membuat dia penuh dengan kesungguhan hati datang kepada Tuhan. Nah, kemudian saudara, kata berdoa sungguh-sungguh itu dalam terjemahan lain berdoa dengan tekun. Artinya apa? Doanya ndak putus-putus, ndak gampang menyerah dalam doa. Siapa Bapak Ibu Saudara kalau sudah berdoa 5 kali, kemudian membuat satu ajaran sendiri. Kalau dalam 5 kali Tuhan tidak jawab, berarti memang Tuhan tidak akan menjawab. Ya, buat teologi sendiri, buat doktrin sendiri ya. Padahal Alkitab katakan kita berdoa itu harus terus-menerus sampai Tuhan jawab. Makanya dalam Matius 7 ayat yang ke-7, mintalah sampai engkau mendapat. Carilah, mintalah sampai engkau diberi, carilah sampai engkau mendapat, ketuklah sampai pintu dibukakan. Berarti harus lakukan terus-menerus. Orang yang beriman itu enggak bosan berdoa, saudara. Jadi orang kalau sedikit saja bosan berdoa, kemudian enggak berdoa lagi, kelihatan kalau dia tidak beriman. Ya, karena orang yang beriman itu tidak bosan berdoa. Nah, bagaimana caranya mendapatkan keyakinan iman? Jelas, doa orang benar. Jika dengan yakin didoakan, berarti dia harus hidup benar. Mengapa seringkali iman kita itu menjadi kecil, iman kita itu menjadi turun karena hidup kita nggak benar. Orang kalau nggak benar, saudara, kemudian datang kepada Tuhan, biasanya penuh dengan keraguan. Kira-kira dijawab nggak ya doaku? Oh, uripku nggak benar kok dijawab. Nah, ya, makanya supaya kita punya keyakinan iman, punya percaya penuh. Caranya apa? Hidup kita harus benar. Karena orang yang hidupnya benar itu, saudara, ya, akan diberikan satu kekuatan untuk meyakini Tuhan itu bisa bekerja dalam segala hal, dalam segala kondisi, dan dalam segala perkara dalam kehidupan kita. Makanya, saudara, harus kita punya persekutuan dengan Tuhan dan firman-Nya. Jadi, saudara, dengan kita dekat dengan Tuhan, hidup benar dan dekat dengan Tuhan, maka rasa percaya dan iman kita itu akan semakin besar. Nah, doa juga bukan berarti memaksakan alat untuk bisa memaksakan kehendak kita. Karena ada banyak orang yang berkata kalau imanmu besar, maka doamu pasti terjawab. Seakan-akan penentu doanya adalah manusia. Itu seperti itu. Padahal saudara, penentu doanya adalah Tuhan. Doa itu tidak mengubah keputusan Tuhan, tapi doa itu justru mengubah keputusan saya dan Bapak Ibu Saudara. Doa itu bukan untuk mengubah ketetapan Tuhan, tapi doa itu untuk menyelaraskan maunya kita dengan maunya Tuhan. Ya, makanya Lukas pasal 22 ayat 42 itu ada doa Tuhan Yesus dikatakan begini. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Yakobus 4 ayat 15. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendaki. Mengapa kita lebih menyerahkan jawaban doa
kepastian doa itu dijawab, itu bergantung dengan Tuhan. Karena Tuhan itu tahu rencana yang terbaik buat saya dan Bapak Ibu Saudara. Amin. Dia tahu ketetapannya itu sempurna buat saya dan Bapak Ibu Saudara. Makanya Bapak Ibu Saudara, walaupun kita punya iman yang mengatakan Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Itu benar-benar harus kita aminkan, harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Sehingga saat Tuhan nanti berkata tidak, tunggu dulu atau dijawab ya, tidak ada lagi kekecewaan dalam kehidupan kita. Karena kita tahu apapun yang Tuhan lakukan itu yang terbaik buat saya dan Bapak Ibu Saudara. Amin. Kita akan berdoa bersama-sama untuk kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan yang mengajarkan usaha kita sebagai orang yang percaya adalah kita harus dibenarkan oleh Tuhan. Kita harus memiliki kehidupan yang benar dan lakukan doa dengan keyakinan penuh kepada Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama untuk kebenaran firman Tuhan. Saya mohon Pak Markus yang berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita doa syafaat. Dimanapun kita berada, kita satukan iman kita untuk datangnya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu, firman yang mengajar kami, menasihati kami, menegur kami Tuhan, sehingga kami tetap Kau tuntut untuk mempunyai iman, taat dan setia akan Engkau. Terima kasih bila firman ini menjadi kekuatan dalam hidup kami, langkah lebih hari Tuhan, bahkan mampukan kami Tuhan untuk melakukan lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Di mana dia berada, bila penyertaan urapan Allah senantiasa ada di dalam kehidupan mereka. Bahkan lebih lagi Kau tambahkan anak panah di dalam tabung mereka, sehingga dia mampu untuk mengembalakan di tempat ini yang berkenang, bahkan layak di hadapan Engkau. Biarlah kuasa urapan Allah selalu ada di dalam kehidupan mereka, bahwa penyertaan, perlindungan yang daripada Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan hamba-Mu. Bahkan keluarga besar juga kami serahkan kepada Engkau. Senantiasa Allah memelihara, Allah mencukupi dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Juga hamba-hamba-Mu yang terlibat pelayanan di tempat ini Tuhan, biarlah kami serahkan juga kepada Engkau Tuhan. Engkau tahu pergumulan, Kau tahu Tuhan apa yang dihadapi. Senantiasa kuasa Roh Kudus-Mu, Kau memberikan kekuatan, ketenangan, bahkan penghiburan buat hamba-hamba-Mu yang ambil bagian hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, jemaat-Mu tak mengerti tanpa kuasa Roh Kudus yang menerjemahkan. Kami persilakan Roh Kudus Engkau terjemahkan firman di dalam kehidupan umat-Mu Tuhan, sehingga umat-Mu betul-betul mempunyai hati, iman, taat dan setia, belajar hidup kudus di hadapan Engkau Tuhan, sehingga betul-betul doa dan jawaban itu layak diterima oleh umat-Mu. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat jemaat yang mengalami pergumulan atau sakit Tuhan, bila kami serahkan kepada Engkau Tuhan, Kau pulihkan keadaan mereka Tuhan. Kami serahkan jemaat-Mu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara yang saat ini mengalami masalah yang besar Tuhan. Bila tetap kami serahkan bangsa ini Tuhan, tetap di dalam perlindungan Engkau Tuhan. Kau memberikan roh pertobatan buat bangsa ini Tuhan. Jangan Kau biarkan bangsa ini tergelincir, binasa Tuhan. Sebab itu Tuhan, ampuni umat-Mu Tuhan, ampuni bangsa ini Tuhan. Berikan kemampuan pejabat tertinggi sampai yang terendah untuk memberikan yang terbaik, pelayanan yang terbaik Tuhan. Khususnya Kau memberikan hikmat otoritas buat Bapak Presiden dan wakilnya Tuhan, sehingga mampu untuk mengatasi masalah yang terjadi di negeri ini Tuhan. Kita bersama-sama untuk berjuang untuk mengalahkan masalah terjadi di negeri ini Tuhan. Bapak itu berikan kemampuan, kekuatan, hikmat yang daripada Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah hari ini kami serahkan doa kami yang tidak sempurna ini hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kita mengakhiri ibadah kita
saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Firman Tuhan sudah menguatkan kita. Terima kasih Bapa. Kami selalu bersyukur atas setiap musim bagi kami yang selalu menyertai. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Nyanyikan pujian indah mengucapkan syukur pada Dia, karena Dia memelihara hidup saudara dan saya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kebaikan-Mu selalu meliputi kami. Dan setiamu tak pernah layu. Sama-sama. Luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Amin. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sekali lagi dengan segenap suara mengatakan lebih luas, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kita akan segera mengakhiri ibadah kita. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan, imanmu kepada Tuhan, seluruh hidupmu kepada Tuhan. Angkat kedua tanganmu sebagai wujud penyerahanmu kepada Dia yang punya dan berdaulat atas hidupmu. Pengakuanmu bahwa Dialah segala-galanya, satu-satunya penolong dan penjawab doamu. Allah Tritunggal yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau mengarahkan wajah-Mu kepada kami, mengarahkan berkat-Mu untuk memberkati kami, sehingga Engkau Tuhan mendatangkan berkat bagi setiap keluarga kami. Para suami diberkati Tuhan, istri diberkati oleh Tuhan, anak-anak, anak muda, remaja, semua diberkati oleh Tuhan. Yang mencari pekerjaan, yang studi, kuliah, semua diberkati oleh Tuhan. Tuhan bisa mendatangkan berkat dari apapun yang kita lakukan. Tuhan buat menjadi berhasil. Setiap pekerjaan dan profesi kita diberkati oleh Tuhan. Sehingga apapun yang kita butuhkan, Allah sanggup memenuhkannya lewat kekayaan dan kelimpahan yang bersumber daripada Dia.
Dia Allah yang menjadi sumber perlindungan kita. Kemanapun kita pergi, Dia akan menjadi panglima perang dan menjadikan saya dan Bapak Ibu Saudara lebih daripada pemenang. Kekuatan kesehatan biarlah terus Tuhan berikan kepada kita. Dan asal kita terus taat dan percaya kepadanya, maka mukjizat itu pasti akan terus menjadi bagian dalam hidup kita. Kita akan melanjutkan aktivitas kita. Terimalah berkat yang bersumber daripada Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Ibadah selesai, silakan duduk dan mengambil saat teduh. Haleluya. Ada sukacita pagi hari ini, amin. Sukacita semuanya, amin. Kita mau berikan persembahan yang terbaik kita. Kita berikan yang terbaik bagi Allah kita. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi engkau kan tetap